Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Wayne Rooney soroti masalah besar di lini belakang Liverpool usai kalah dari Chelsea. Wayne Rooney, mantan bintang Manchester United dan legenda Inggris, melontarkan kritik tajam terhadap lini belakang Liverpool, khususnya sektor bek kanan, usai kekalahan 2-1 dari Chelsea di Stamford Bridge dalam lanjutan Liga Inggris. Meski sempat unggul lewat gol Cody Gakpo, The Reds harus takluk setelah Moises Caicedo dan Willian Estevao membalikkan keadaan. Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Liverpool setelah tumbang dari Crystal Palace dan Galatasaray. Dalam program Match of the Day di BBC, Rooney menilai Chelsea dengan cermat mengeksploitasi kelemahan di sisi kanan pertahanan Liverpool. Ia menyoroti performa Connor Bradley yang kembali ditarik keluar di babak pertama akibat kartu kuning, menandai 2 laga beruntun ia gagal menuntaskan pertandingan. Rooney menyebut percobaan Liverpool memainkan Dominic Szoboszlai di posisi itu tidak efektif, sementara Jeremy Frimpong justru hanya menjadi cadangan. Sudah 3 opsi dicoba dalam 7 pertandingan terakhir. Ini menandakan adanya kebingungan di sektor tersebut, ujar Rooney. Menurutnya, hal ini memperlihatkan ketidakstabilan dan kurangnya organisasi di lini belakang Liverpool yang seharusnya menjadi prioritas utama Arne Slot sebagai manajer baru. Ia menilai pertahanan The Reds kacau dalam momen penting, memberi ruang bagi Chelsea untuk menyerang melalui sisi kanan. Rooney menegaskan bahwa kelemahan ini bukan masalah sementara, melainkan pola berulang yang terus dimanfaatkan lawan. Kekalahan dari Chelsea membuat Liverpool tergelincir ke posisi kedua klasemen Premier League, terpaut 1 poin dari Arsenal di puncak. Tekanan terhadap Arne Slot pun meningkat untuk segera menemukan solusi solid di lini belakang. Kritik Rooney menjadi peringatan keras bahwa Liverpool tengah menghadapi krisis kecil di sektor pertahanan, terutama pada bek kanan yang belum menemukan sosok ideal. Dengan persaingan semakin ketat, Slot dituntut segera melakukan evaluasi menyeluruh agar The Reds dapat kembali tampil stabil dan kompetitif. Van Dijk nggak kaget lihat Liverpool lagi kalah melulu. Liverpool sedang mengalami periode sulit dengan 3 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Rangkaian hasil negatif ini dimulai saat mereka tumbang 1-2 dari Crystal Palace di Liga Inggris pada 27 September, disusul kekalahan 0-1 dari Galatasaray di Liga Champions pada 1 Oktober, dan terbaru takluk 1-2 dari Chelsea di Stamford Bridge pada 4 Oktober. Ironisnya, 2 kekalahan dari Palace dan Chelsea terjadi karena gol penentu lawan tercipta di masa injury time, menunjukkan menurunnya konsentrasi dan ketahanan tim di menit-menit akhir. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, mengaku kecewa namun tidak terkejut dengan hasil buruk ini. Ia menilai bahwa musim ini memang akan sangat berat, bukan hanya karena tantangan di lapangan, tetapi juga faktor di luar lapangan yang turut mempengaruhi performa tim. Sebelum periode kalah beruntun, Liverpool sempat beberapa kali menang dengan susah payah melalui gol-gol di penghujung laga, namun kini keadaan berbalik. Mereka justru menjadi korban di detik-detik akhir pertandingan. Meski begitu, posisi Liverpool di klasemen sementara Liga Inggris masih cukup baik. Mereka menempati peringkat kedua dengan 15 poin dari 7 laga, tertinggal 1 poin dari Arsenal di puncak. Namun, posisi ini belum aman karena Tottenham dan Bournemouth hanya terpaut 1 poin di bawah mereka. Van Dijk tidak menjelaskan secara rinci masalah di luar lapangan yang ia maksud, namun sejumlah pundit Inggris menilai akar persoalan Liverpool terletak pada kurangnya kedalaman skuad, khususnya di lini belakang. Hal ini menyebabkan para pemain bertahan kelelahan dan kerap kehilangan fokus di jadwal padat. Situasi tersebut semakin memperjelas tantangan besar bagi manajer Arne Slot untuk menata ulang pertahanan dan menjaga mentalitas tim agar tidak terus terpuruk. Konsistensi dan rotasi pemain menjadi kunci agar Liverpool dapat segera bangkit dari tren negatif dan kembali ke jalur kemenangan. Lini serang Liverpool nggak berguna.
Liverpool kembali menelan kekalahan setelah tumbang 1-2 dari Chelsea di Stamford Bridge pada Sabtu 4/10/2025 malam WIB. The Reds sempat tampil menjanjikan ketika Cody Gakpo menyamakan kedudukan di babak kedua setelah tertinggal akibat gol Moises Caicedo, namun harapan itu sirna saat Willian Estevao mencetak gol penentu kemenangan Chelsea di masa injury time. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Liverpool yang sebelumnya juga kalah dari Crystal Palace dan Galatasaray. Mantan bek Manchester United sekaligus analis sepak bola Gary Neville melontarkan kritik keras terhadap performa lini tengah dan lini depan Liverpool, bukan hanya sektor pertahanan yang selama ini disorot. Dalam Gary Neville Podcast, ia menyebut bahwa para pemain kreatif Liverpool tampil buruk dan gagal menjaga intensitas permainan, terutama setelah berhasil menyamakan kedudukan. Neville menyoroti bahwa Chelsea seharusnya bisa lebih mudah dikalahkan karena kehilangan dua bek utama, Josh Achampong dan Benoit Badiashile akibat cedera, namun Liverpool justru tidak memanfaatkan situasi tersebut. Saya kira setelah mereka mencetak gol, performa mereka justru menurun drastis, ujar Neville. Semua orang bicara soal pertahanan Liverpool, tapi kali ini masalahnya ada di lini tengah dan depan. Dalam 15-20 menit terakhir, pemain kreatif mereka benar-benar tidak berguna. Mereka membuang bola tanpa arah. Neville secara spesifik menyebut beberapa pemain seperti Cody Gakpo, Mohamed Salah, dan Florian Wirtz tampil di bawah standar. Gakpo disebut terlalu banyak kehilangan bola, Salah tidak memberi ancaman berarti, sementara Wirtz tampak kebingungan dan gagal mengendalikan permainan di momen-momen krusial. Pemain depan mereka jelek banget, tegas Neville. Kritik ini mempertegas bahwa persoalan Liverpool kini meluas, tidak hanya pada pertahanan rapuh, tetapi juga kurangnya kreativitas dan determinasi di sektor serangan yang membuat The Reds gagal mempertahankan performa kompetitifnya di Liga Inggris. Kata Arne Slot usai Liverpool katat kekalahan 3 kali beruntun. Liverpool kembali menelan kekalahan menyakitkan setelah takluk 1-2 dari Chelsea di Stamford Bridge pada laga pekan ke-7 Liga Inggris, Sabtu 4 Juli 2025. Kekalahan ini menjadi yang ketiga beruntun bagi The Reds di semua kompetisi musim ini dan kembali terjadi akibat gol di menit akhir pertandingan. Dalam laga tersebut, Liverpool tertinggal lebih dulu lewat gol Moises Caicedo pada menit ke-14 sebelum Cody Gakpo menyamakan kedudukan di babak kedua pada menit ke-63. Namun petaka datang di masa injury time ketika pemain muda Chelsea, Willian Estevao, mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+5. Pola kekalahan ini mengulang skenario serupa ketika Liverpool dipaksa menyerah 1-2 dari Crystal Palace pekan sebelumnya setelah kebobolan di menit ke-90+7 serta saat kalah 0-1 dari Galatasaray di Liga Champions. Rentetan hasil buruk ini menandai awal yang sulit bagi manajer baru Arne Slot sejak menggantikan Jurgen Klopp pada Juli 2024. Musim lalu kami juga kalah di Stamford Bridge, marginnya selalu tipis, ujar Slot kepada ESPN. Ia menilai bahwa timnya sebenarnya tampil cukup baik dan sempat mengontrol permainan setelah skor imbang 1-1, namun gagal menjaga fokus di menit-menit akhir. Slot mengakui keputusan pemainnya di fase akhir laga kurang tepat dan kurang tenang dalam penyelesaian akhir. Kami beberapa kali masuk ke kotak penalti melalui Robertson, tapi gagal memanfaatkan peluang. 2 pertandingan tandang terakhir berjalan ketat, namun hasilnya tidak berpihak pada kami, lanjutnya. Kekalahan ini juga membuat Liverpool kehilangan posisi puncak klasemen sementara Liga Inggris. Arsenal yang menang 2-0 atas West Ham melalui gol Declan Rice dan Bukayo Saka berhasil menggeser The Reds ke peringkat kedua dengan keunggulan 1 poin. Situasi ini menambah tekanan bagi Arne Slot untuk segera memperbaiki konsentrasi dan efektivitas tim di menit-menit krusial agar tren negatif tidak berlanjut. Mantan pemain MU sebut Ibrahima Konate sumber masalah Liverpool musim ini. Gary Neville menilai Arne Slot tampak frustrasi dengan performa Ibrahima Konate saat Liverpool kalah 1-2 dari Chelsea di Stamford Bridge pada Sabtu 4 Juli 2025 malam WIB.
Kekalahan tersebut menjadi yang ketiga beruntun bagi The Reds setelah sebelumnya tumbang dari Crystal Palace dan Galatasaray. Dalam laga ini, Liverpool sempat tertinggal lewat gol jarak jauh Moises Caicedo sebelum Cody Gakpo menyamakan kedudukan di babak kedua. Namun, gol Willian Estevao di masa injury time memastikan kekalahan pahit bagi tim asuhan Slot. Neville yang menjadi analis di Sky Sports menyoroti Konate sebagai penyebab utama frustrasi Slot. Menurutnya, bek asal Prancis itu bermain terlalu pasif saat menguasai bola dan gagal memberikan progres dari lini belakang. Kalau kamu lihat Konate di awal babak kedua, dia hanya berjalan sambil membawa bola. Itu membuat frustrasi, bahkan membuat saya kesal. Saya rasa Slot juga kesal melihatnya, ujar Neville. Tak lama kemudian, Slot menarik keluar Konate pada menit ke-56 dan memasukkan Curtis Jones sambil memundurkan Ryan Gravenberch menjadi bek tengah mendampingi Virgil van Dijk. Neville menilai langkah itu sebagai keputusan berani karena Slot lebih memilih pemain yang lebih nyaman membawa bola ketimbang bertahan murni. Pergantian tersebut sempat membuahkan hasil positif karena beberapa menit kemudian Gakpo mencetak gol penyama kedudukan. Seusai laga, Slot menjelaskan bahwa Konate mengalami masalah pada otot paha, namun ia juga mengakui bahwa pergantian itu sebenarnya sudah direncanakan. Saya tidak tahu seberapa serius cedera itu, tapi dia sempat pincang. Saya tanya dan dia bilang ada masalah di pahanya. Itu sinyal bahaya, jadi saya tarik dia keluar, kata Slot. Ia menambahkan bahwa posisi bek tengah kanan memainkan peran penting dalam membangun serangan dan Liverpool membutuhkan pemain yang bisa membantu menciptakan peluang dari belakang. Saya sudah berpikir untuk menggantinya karena kami butuh lebih banyak kreasi dari posisi itu. Ryan Gravenberch cukup bagus dalam hal itu, ujarnya. Kekalahan ini menambah daftar pekerjaan rumah bagi Slot untuk memperbaiki stabilitas pertahanan dan efektivitas penguasaan bola timnya.